bahwasanya Nabi SAW mengatakan ada 3 hal. Jika 3 hal itu terdapat pada diri seseorang, maka seseorang itu bisa dikatakan telah merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau ia sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, melebihi dari siapapun di luar Allah dan Rasulnya, maka dia telah menemukan manisnya iman. Kenapa? Karena ia akan mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya di atas kepentingan siapapun dalam hidupnya. Dan dia siap menanggung resiko apapun atas pilihannya. Kalau sudah begitu, maka ia telah mendapatkan manisnya iman di dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, kita lanjutkan kajian kita. Babu bayani khisaliman ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Bab yang menerangkan tentang indikator seseorang yang dikatakan telah menemukan manisnya iman. Hadithu Anas Ibnu Malik radhiyallahu an qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, jika 3 hal itu terdapat pada diri seseorang, maka ia telah menemukan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Sekiranya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai mimma siwahuma, dari apa-apa yang selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a, dan sekiranya ia cintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Wa ayyukraha ayyauda fil kufri, dan sekiranya ia benci untuk kembali kepada kekafiran, kama yukrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana ia benci sekiranya ia dilempar ke neraka. Akhrajal Bukhari fi kitabil iman bab halawatul iman. Bab halawatil iman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabul iman, ya, salah satu bab ya di dalam Sahih Bukhari. Babnya adalah bab tentang manisnya iman.
Hadirin, dalam bahasa keseharian manusia memang ada hal-hal yang barangkali menurut orang lain, bahkan menurut banyak orang, itu menyulitkan dirinya, tapi karena seseorang itu memiliki rasa cinta kepada sesuatu tadi, maka baginya sesuatu itu sedemikian indah dan sedemikian baiknya. Mungkin kita bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang menyebabkan orang kecanduan. Rokok misalnya, mungkin bagi sementara orang rokok itu adalah sesuatu yang tidak baik ditinjau dari sisi apapun. Dari sisi pergaulan juga tidak baik karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari sisi kebersihan juga tidak, karena bisa tercecer di mana-mana asap, bukan asapnya, pada abunya itu ya, apalagi kalau dia diselentik kemudian apinya terbang kena sarung yang harganya mahal, bolong juga sarungnya. Jadi dari sisi itu orang tentu menganggapnya sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau dari sisi kanker ya, maksudnya kantong kering gitu kan. Jadi saya punya teman itu kerja di Rumah Sakit Karangmenjangan ya, menangani masalah stunting. Ada orang datang membawa anaknya dalam kondisi stunting, kurang gizi. Ditanya, kenapa anak ibu kok sampai kurang gizi begini? Ya enggak tahu Pak, wong penghasilan ayahnya memang pas-pasan. Ayahnya kerja sebagai apa? Sebagai tukang bangunan. Berapa gajinya tiap hari? Waktu itu gajinya 100.000. 100.000 itu sebenarnya cukup untuk mengantarkan anak itu sehat, enggak sampai stunting. Lah untuk apa? Lah wong rokoknya ayahnya saja 1 hari 2 cepet Pak. Nah akhirnya habis. Itu namanya individualistis, enggak mikir anak, enggak mikir istrinya, karena hanya untuk urusan rokoknya saja 2 cepet. Coba seandainya ia menyisihkan sedikit saja, wong harganya susu 1 liter itu hanya 10.000, jauh lebih mahal, jauh lebih murah dibanding harganya rokok 1 cepet. Baik, demikianlah orang beragama. Mungkin dalam pandangan orang tertentu beragama itu sedemikian rumitnya, sedemikian sulitnya, bahkan dianggap sebagai penghalang kemajuan. 1 hari saja sholat 5 kali, itu jelas menyebabkan rendahnya produktivitas kerja karena habis untuk melaksanakan sholat. Sehingga muncullah ya dalam kalangan Marxis itu istilah bahwa agama itu adalah candu masyarakat, walaupun Marx itu menilai bukan agama Islam ya, tapi agama-agama di luar Islam. Kenapa agama disebut sebagai candu masyarakat? Nyata-nyata merugikan, kok masih saja banyak penggemarnya, masih saja banyak anggotanya. Disebut candu. Candu itu narkoba itu. Memiliki zat adiktif, sekali dipakai seterusnya dia akan semakin kurang ketagihan. Walaupun itu bahasanya adalah bahasa negatif. Demikianlah agama itu juga akan menyebabkan pemeluknya ketagihan beragama itu.
Ketika ia merasakan bahwa di dalam beragama ada halawah, ada sesuatu yang manis. Coba kita renungkan ya, kita hayati. Apa sih baiknya pergi haji pada diri seseorang ya? Kita tidak usah bicara agama lah, bicara penilaian secara nalar ya, atau penilaian secara di luar agama. Coba bayangkan orang kumpulkan duit ya, tabung duit bertahun-tahun sampai terkumpul sekian puluh juta. Untuk apa? Untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh. Dapat apa di sana? Di tempat yang jauh itu dapat apa? Tidak dapat apa-apa kecuali capek. Uyel-uyelan orang dari berbagai penjuru dunia, keringatnya campur sampai baunya tidak karu-karuan. Makan ya tidak ada yang enak, di berbagai macam tempat ya terus berdesak-desakan. Mau lontar jumroh, mau tawaf, apalagi kalau ada yang mencoba cium hajar aswad, aduh luar biasa. Ya, kesimpulannya duit sebanyak itu mungkin lebih nyaman dipakai berlibur di Thailand ya, berlibur di Eropa, atau tempat-tempat yang memang secara rasional menawarkan kenikmatan, menawarkan kesenangan. Tapi ya tidak tahu orang antri haji itu sampai tidak karu-karuan. Jawa Timur itu antriannya sampai 30 tahun. Saking banyaknya yang pengen pergi haji. Kalau jenengan sekarang usia 50 misalnya, daftar hari ini insya Allah usia 30 ya, 30 tambah 30 usia 80 tahun. Ya. Apalagi orang zaman sekarang ya kemungkinannya dua itu. Kalau tidak wassalam lebih dulu ya stroke gitu aja sudah. Dan kalau orang pulang dari pergi haji, kita tanya, dia mesti cerita yang enak-enak, tidak ada cerita yang tidak enak itu. Bahkan dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa datang ke sana lagi. Tidak ada yang kemudian pulang wis kapok, gak ilok, gak enak, belas, tuas bayari larang, tidak ada. Tapi sebaliknya berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon diberi kesempatan untuk datang ke sana sekali lagi dan seterusnya. Ya ini karena pendekatan yang ia pakai adalah pendekatan imani, pendekatan doktriner, bukan pendekatan nalar, bukan pendekatan saintifik. Dan itulah pendekatan yang harus dipakai dalam beragama. Kalau orang beragama dinilai dengan atau ditinjau dari sisi ya nalar sederhana, mungkin dianggap merugikan, mungkin dianggap kontraproduktif ya dan lain sebagainya. Baik, kembali kepada hadis ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ada 3 hal. Jika 3 hal itu terdapat pada diri seseorang, maka seseorang itu bisa dikatakan telah merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau ia sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi dari siapapun di luar Allah dan Rasulnya, maka dia telah menemukan manisnya iman. Kenapa? Karena ia akan mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya di atas kepentingan siapapun dalam hidupnya. Dan dia siap menanggung resiko apapun atas pilihannya. Kalau sudah begitu, maka ia telah mendapatkan manisnya iman di dalam hidupnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau ia mencintai seseorang,
alasannya karena Allah, maka dia akan, atau kesimpulannya dia telah mendapatkan manisnya iman. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan ketika ia mencintai seseorang adalah Allah, adalah ridhonya. Hadirin, di dunia ini, apalagi dalam konteks kehidupan sekarang ini, banyak orang yang mepet seseorang, ya, banyak orang yang mendekati seseorang sama sekali bukan karena Allah, tapi ya karena alasan-alasan duniawi, karena jabatan, karena uang, atau yang lain-lainnya di antara alasan-alasan duniawi. Ketika seseorang mencintai seseorang yang lainnya dengan pertimbangan karena Allah, karena mencari ridho Allah, menjadi jelas ending dari persahabatan itu, menjadi jelas tujuan dari persahabatan itu. Apa? Untuk semakin menjadi orang baik, untuk semakin menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan bersahabat dengan seseorang yang justru menjauhkan dirinya dari Allah. Bersahabatlah dengan seseorang yang bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah. Itu dulu ada syair-syair yang berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh para ulama, oleh para kiai. Wong kang soleh kumpulono, artinya bentuklah pergaulan yang isinya itu adalah orang-orang soleh, bentuklah komunitas yang isinya adalah orang-orang soleh. Tentu yang satu akan mengingatkan yang lainnya, kalau komunitas kita itu adalah orang-orang soleh. Kalau komunitas pergaulannya bongsone dar-gombes begitu ya, ya bahaya. Dan yang ketiga, wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha ayyuqdhafa finnar, dan ia benci sekiranya kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci sekiranya dirinya dilempar ke neraka. Inilah yang disebut sebagai taubatan nasuhah, pertaubatan yang setulus-tulusnya, di mana seseorang tidak akan pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Sekiranya ia memiliki riwayat ya, kehidupan yang kelam. Hadirin, memang salah satu cara untuk yang dikatakan taubatan nasuha tadi, pertaubatan yang setulus-tulusnya, pertaubatan yang sejernih-jernihnya, ya kalau dalam bahasa dakwah sekarang hijrah. Ya memang tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya sudah selesailah hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Nabi memperoleh kemenangan atas kota Mekah. Jenengan pergi haji gelombang 2. Kalau gelombang 2 kan langsung Mekah ya. Selesai ibadah haji pergi ke Madinah, saya hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya sudah tidak ada. Nabi mengatakanlah hijrah ba'dal fathi illa jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah kemenangan atas kota Mekah kecuali hijrah dalam arti jihad, kecuali hijrah dalam arti niat. Hijrah pergaulan, hijrah bacaan, hijrah komunitas, dan lain sebagainya, yang pada intinya meninggalkan yang gelap, masuk ke dalam kehidupan yang terang. Bab berikutnya, babu wujubi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
aktsaru minnal ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Aktsaru khobar dari babu tadi ya. Bab wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya seseorang kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia semuanya. Hadirin, dalam sejarah dakwah yang diabadikan oleh Al-Quran, Nabiullah Ibrahim adalah ikon gaco ya tentang bagaimana praktek mencintai Allah di atas segalanya, termasuk di atas cintanya pada anak. Coba kita hubungkan dengan misalnya Quran surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim itu kan surat 14 ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa yang isinya Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku anak budal asnam dari penyembahan kepada berhala. Ayatnya pendek, tapi itu oleh ahli pendidikan dianggap sebagai ayat yang syarat ya dengan nilai-nilai pendidikan. Kenapa begitu? Ya karena terkait dengan definisi pendidikan. Para ahli mengatakan pendidikan itu adalah proses transformasi atau pewarisan nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya agar mereka memiliki kesiapan ilmu, kesiapan mental di dalam menghadapi kehidupannya. Nah, itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dalam ayat yang pendek tadi ada hubungan kuat ya antara penggal awal dengan penggal akhir, antara amannya satu negeri dengan lahirnya generasi ahli tauhid yang indikatornya terhindarkan dari penyembahan pada berhala. Nah, dalam dunia pendidikan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah proses pendidikan adalah apa yang disebut sebagai lingkungan pendidikan. Bicara lingkungan pendidikan itu ada tiga. Ada pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, dan pendidikan lingkungan sosial atau masyarakat. Dalam dunia pendidikan, ibu adalah guru pertama semua manusia. Makanya ada istilah al-ummu madrasatul ula. Ibunda adalah sekolah pertama. Sebelum anak itu diajari oleh siapapun, yang memasukkan nilai tadi, transformasi ilmu tadi adalah ibundanya. Saking senengnya orang tua sampai kadang-kadang ngudangi lali anake. Anake topo anake topo jelas anake bojone kok anake Sutopo. Bojone jenenge Kacung kok ngono topo. Anake topo anake topo. Sehingga itu ada transformasi of knowledge, ada
pewarisan nilai-nilai. Dan kata kunci pendidikan keluarga itu adalah keteladanan. Itu kata kunci pendidikan keluarga. Jadi tidak usah teriak-teriak nyuruh anaknya baca Quran, tidak usah teriak-teriak nyuruh anaknya deres pelajaran. Kalau orang tuanya tiap hari baca Quran, dilihat anaknya, orang tuanya baca buku, dilihat anaknya, anak-anaknya pasti cinta baca buku, cinta baca Quran. Tidak usah nyambok ya anaknya supaya berangkat ke masjid. Nah, kalau orang tuanya jamaah di masjid, ya anak-anaknya ikut aja. Ya. Karena memang kata kunci pendidikan lingkungan keluarga itu adalah keteladanan. Ketika anak sudah mulai dewasa, orang tua tidak lagi mampu mendidiknya, ya karena kesibukannya maka dititipkan ke sebuah lembaga. Dalam hal ini memang harus selektif. Karena ketika kita menitipkan anak-anak kita di sebuah lembaga pendidikan, itu kan sebenarnya investasi masa depan. Mahal tidak apa-apa kalau memang yang diberikan kepada kita itu sepadan dengan sesuatu yang kita keluarkan. Insya Allah nanti tanggal 21 PWM akan meluncing pondok pesantren baru di Karangploso Malang. Dan itu kita bikin satu lembaga pendidikan yang baik ya. Fasilitasnya sudah lengkap. Sebelumnya kita berencana bangun itu di belakang ITN, itu ada lahan 3 hektar milik UMM. Sudah kita survei, sudah berencana gambar dan lain sebagainya. Dilalah takdir Allah bicara lain ya. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelapangan. Di Karangploso itu ada satu lembaga yang punya niat mendirikan pondok pesantren di atas lahan 1,1 hektar. Dibangun sudah komplit, selesai bangunannya 100%. Ada masjid, ada front office, asrama laki, asrama perempuan, pokoknya komplit. Dan bangunannya itu setelah dinilai oleh para ahli bangunan yang datangnya dari yang dari UMM itu, bangunannya bagus. Termasuk kategori super bangunannya itu. Dites dan seterusnya. Jadi dia sudah bangun komplit, ya tinggal nempati, ya tidak tahu apa alasannya dijual. Salah satu alasannya ternyata big boss-nya ini dapat tugas ke Belanda. Tidak mungkin diteruskan yayasan ini, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang nangani. Nah, yang pertama dapat penawaran itu UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Karena yang punya ini simpatisan juga, simpatisan Muhammadiyah. Kalau menurut appraisal lah itu ya, itu ya kira-kira harganya 160 M. Ditawarkan ke kita, saya lupa ya, antara 55 sampai 60 itu M. Tapi tidak boleh nawar gitu loh. Saya jual ke UMM tapi tidak boleh nawar. Terus dimusyawarahkan, terbilang sangat murah. Wong ono duit ya dibayar, jenenge ono duit. Sama UMM terus diserahkan ke PBM supaya dikelola sebagai pondok pesantren. Jadi kembali kepada ayat tadi, bahwa untuk apalah istilahnya ya, melahirkan satu generasi ahli tauhid yang indikatornya adalah terjauhkan dari penyembahan kepada berhala, harus ditempatkan di satu area yang aman. Sekolah itu harus aman. Karena doanya Nabi Ibrahim,
Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, dalam arti area ini kalau lebih sempit, adalah area yang aman. Aman dari apa? Ya aman dari segala hal yang bisa mengganggu, bahkan menggagalkan tujuan pendidikan, capaian pendidikan. Aman dari narkoba, aman dari miras, aman dari pornografi, aman dari porno aksi, aman dari pengaruh-pengaruh pikiran-pikiran yang berpotensi merusak generasi, yang berpotensi menyebabkan generasi ini akan rusak jangka panjang. Dan sesuatu yang paling dahsyat kekuatannya untuk merusak generasi muda itu adalah kekuasaan. Di persyarikatan ini ada kader-kader yang mulai kecil dibina, mulai kecil dibimbing untuk menjadi kader-kader yang militan, kader-kader begitu besar, hilang, ada kekuatan dahsyat yang merusaknya. Ya wallahu ta'ala alam itu sengaja atau tidak, tapi akan menimbulkan satu kerusakan jangka panjang. Ya indikatornya sangat mudah. Militansinya itu kan sangat mudah. Seperti cerita burung pipit ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Namrud dan kemudian dibakar. Burung pipit itu datang terbang di angkasa dengan setitik air di atas paruhnya, setitik air di ujung paruhnya. Dia jatuhkan. Terbang lagi, ambil setitik air, ditaruh di ujung paruhnya, dijatuhkan. Diketawakan oleh cicak. Hai pipit, apakah kamu tidak nyadar kalau perbuatanmu itu sia-sia? Bagaimana api yang sedemikian besarnya akan kamu padamkan dengan titik-titik air yang ada di ujung paruhmu? Pipit mengatakan, ini bukan soal padam atau tidak padam. Saya yakin yang saya lakukan tidak akan bisa memadamkan bara api. Tapi ini adalah ketika kita menemukan fakta. Yang satu hak, yang satu batil. Di manakah kita berpihak? Yang saya lakukan ini hanya sebuah simbol bahwa saya berada di dalam pihak tertentu, yakni pihaknya Nabi Ibrahim. Soal kalah ya jelas kalah. Mesti itu nggak duit sakaro, situ bondo dongo tok gimana. Urusan kalah ya jelas kalah. Tapi keberpihakan, ketika berhadapan dengan sebuah fakta, bainal haqqi wal batil, kemudian kalau kita larut di dalam kebatilan, mana iman kita, mana militansi kita sebagai kader. Nah tapi godaannya luar biasa. Dulu anak-anak PP pemuda itu langsung dikelilingkan Jakarta naik helikopter. 1-2 bulan jadi komisaris ini, komisaris itu, ya. Seneng tok ya, seneng. Tapi hilang, idealismenya hilang, militansinya sebagai kader hilang. Bahasa Inggrisnya podo gapleki kabeh. Kembali kepada ayat tadi. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai ikon, gacu terkait menempatkan Allah di atas segalanya. Hadirin, Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak.
kecuali saat usianya senja. Makanya dikasih nama anaknya itu Ismail, yang artinya menurut bahasa waktu itu doa yang didengar Tuhan. Lama berdoa, puluhan tahun berdoa, akhirnya Allah mengijabahi doanya itu, lahirlah Ismail. Menurut ayat yang nanti di 37, Allah perintahkan Ibrahim menempatkan anak istrinya di sebuah lembah gersang yang ada di Arabia, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nah, ketika Ismail sudah mulai bisa ketayal-ketayal gitu ya, sudah mulai merangkang, Allah perintahkan Ibrahim agar meninggalkan Arabia, menemui umatnya yang ada di tempat jauh, di Ur, di daerah Irak sana. Nah, dalam Quran Ibrahim dikatakan sebagai sosok yang hanifan musliman. Hanifan itu beragama yang dibangun di atas pondasi tauhid yang kokoh, tauhid yang jernih, tauhid yang tidak ada kompromi dengan kesyirikan sedikit pun. Tauhid ya tauhid, syirik ya syirik, tidak boleh dicampur. Iki anu Pak, setengah tauhid setengah syirik, tidak boleh itu. Atau sepertiga tauhid 2/3-nya syirik, tidak ada. Sementara musliman adalah orang yang dalam beragama menggunakan pendekatan kepasrahan. Dari aslama yuslimu islaman itu. Yes, pasrah aja. Disuruh ngalor yang ngalor, asal yang nyuruh itu adalah Allah. Disuruh ngidul yang ngidul, disuruh kemanapun berangkat. Mengembangkan satu pemikiran yang namanya husnudzon billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah, bahwa jika perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, pasti berdampak maslahat pada hamba. Ya percaya, yakin. Akhirnya pamitan sama istrinya yang bernama Hajar. Hai Hajar, saya harus pergi meninggalkan kalian berdua, karena saya dapat tugas dari Allah untuk menemui kaumku yang ada di sana. Katanya Hajar itu bilang begini, hai Ibrahim, saya juga pernah dengar cerita nabi-nabi sebelum sampean, tapi kelihatannya tidak ada yang seaneh dirimu. Nabi Ibrahim itu tertegun. Apa yang aneh dengan diri saya? Nah, coba saya ini perempuan, anakmu Ismail masih bayi, di sebuah lembah gersang, tidak ada sumber air, tidak ada tetangga, terus sampai tinggal nyingkri, wah gak aneh gitu itu. Ya kecuali sekarang jenengan pamit sama istri, mah aku telungu ado marot susu. Gak apa-apa mas, pokok tinggal ono ATM sini 2 miliar, masih gak mulai gak apa-apa. Nah, riwayat dalam kitab tafsir, Nabi Ibrahim itu kemudian menangis. Dadanya ini ditempelkan di dinding Ka'bah, tangannya dibentangkan, ya rumahnya itu, berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, dan seterusnya ya. Surat Ibrahim ayat 37. Ya sudah, pergi Nabi Ibrahim. Disangoni donga keluarganya itu. Disangoni donga tinggal nyengkre. Dalam waktu yang tidak lama, ya persediaan airnya habis. Bingung istrinya yang bernama Hajar itu, lari ke sana, lari ke sini, dari satu tempat tinggi menuju tempat tinggi yang lainnya, itu yang kemudian diabadikan dalam bentuk bainas Safa wal Marwa. Tapi dia tidak ketemu orang, kan maksudnya cari-cari orang, barangkali ada kafilah lewat, karena itu bukan rute para kafilah, ya tidak ketemu orang.
tuas riwariwi nak ketemu orang. Sampai akhirnya Ismail ketayal-ketayal, kakinya menggerus tanah. Nah, kemudian keluar mata air. Itulah katanya Hajar, oh kaget dia. Zam, maksudnya kumpulkan airnya. Zam, makanya jadi mata air Zam-Zam. Nah, sampai ketika Ismail, ketika dia pulang, lama itu pulang. Ibrahim pulang, Ismail sudah mulai remaja. Artinya sudah bisa diajak dialog. Lah ya pulang itu langsung bilang, "Hei Ismail, saya dapat perintah dari Allah untuk menyembelih dirimu." Gak tahu mulai katanya beleh anake. Yang dahsyat itu adalah jawaban Ismail. Dia mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayah, laksanakan perintah, insyaallah saya bersabar. Itu dalam surat As-Saffat ya. Coba ya hadirin, Masya Allah, kalau kita bicara tentang teladan dari Nabiullah Ibrahim. Para mufassirin itu begini, ada yang aneh dalam ayat tadi. Ya mungkin guyonan gitu ya para mufassirin. Kan tidak mungkin ada ayat aneh. Menurut dia ada ayat yang aneh, yakni ketika Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya anak budal asnam, jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Bayangkan, apa ya tumon seorang nabi khilaf terus bablas nyembah berhala, kan tidak mungkin. Tapi faktanya Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya anak budal asnam, jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari nyembah berhala. Sehingga yang dimaksudkan adalah mal murad bil asnam. Apa sih maksud makna dari berhala itu? Asnam itu kan bentuk jamak dari sonam, ya, artinya berhala. Nah, para ulama menjelaskan sonam atau berhala itu adalah kulluma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa sonam. Segala sesuatu yang menjauhkan orang dari ingat kepada Allah, maka sesuatu itu adalah berhala. Bisa anak berarti, bisa istri, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa status sosial, bisa hobi. Jadi tidak saja dalam bentuknya yang konvensional, orang nyembah laut, nyembah gunung, nyembah api, nyembah langit, nyembah matahari, itu kan yang konvensional. Ada berhala dalam arti kontemporer. Ada orang mancing, ya. Kaosnya itu ada tulisan mancing mania. Apapun yang diomelkan istri, mancing tetap jalan. Oh, mari tukar nabi sing wedok paling. Saya mancing di Mbak Jong, ketawa aja saya mancing. Di apa namanya? Kalanganyar ya. Ya mancing bayar, mancing bandeng, kalau dapat ditimbang. Lebih mahal dari di pasar Wage itu. Cuma dapat baru gitu aja. Ambek seneng mancing. Lah iya saya lihat wong mancing, Masya Allah. Mulai zuhur sampai asar sampai maghrib, ya ndak ada yang kemudian kerentek sholat itu. Padahal di situ disediakan musola. Ada musolanya, kecil tapi bersih. Artinya kalau untuk satu orang dengan 5 orang berjamaah masih cukup. Tapi ya ndak ada. Itu namanya memberhalakan hobi, gara-gara hobi. Apalagi yang lain-lainnya ya. Jadi seandainya Nabi Ibrahim menawar perintah itu,
maka ia telah memberhalakan anaknya. Ya Allah, anak saya ini masih satu, ini Ismail anak tunggal, kok disuruh disembelih itu bagaimana ya? Ya nanti aja kalau anak saya sudah 10, salah satunya saya korbankan, tidak apa-apa. Anak mek siji kok ngon beleh gak ono karene. Seandainya Nabi Ibrahim melakukan itu, maka dia sudah memberhalakan anaknya. Lebih cinta kepada anaknya daripada cinta kepada Allah. Cintanya kepada Allah terganggu oleh cintanya kepada Ismail. Tapi Ibrahim tidak. Tetap Allah di atas segalanya. Perintahnya suruh nyembelih Ismail, ya disembelih. Apapun yang terjadi ya tidak tahu, urusan nanti. Yang penting perintah dilaksanakan dulu. Walaupun kemudian Allah memberikan rahmatnya ya. Ismail selamat sampai kemudian dewasa. Dari Ismail itulah kemudian menikah dengan orang-orang atau perempuan-perempuan Arab dari kabilah Jurhum, kabilah asli Arabia. Lahir suku Quraisy itu. Di antara suku Quraisy itu ada macam-macam bani. Yang paling berwibawa itu adalah Bani Hashim. Dari Bani Hashim lah lahir Nabi kita Muhammad SAW. Hadithu Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian, maksudnya tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian. Ai la yatimu imanu ahadikum. Bukan lupa, berarti kan tidak ada iman. Tidak, maksudnya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna, sehingga aku, katanya Nabi, ahabba ilaihi, lebih ia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia semuanya. Kalau sudah urusan kepentingan Allah dan Rasulnya, anak minggir, orang tua minggir, semua orang minggir, karena yang kita unggulkan, yang kita prioritaskan adalah Allah dan Rasulnya. Baiklah hadirin, saya kira untuk sementara boleh sini. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan kita mencintai Allah daripada yang lain, Allah dan Rasulnya lebih dicinta. Kalau misalnya kita ditanya itu seperti apa, semua orang itu pada menjawab ya lebih cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Ustaz tadi memberi contoh tentang kisah Nabi Ibrahim, tapi kan itu yang luar biasa, kita mungkin tidak akan sampai seperti itu. Maka yang saya tanyakan satu, bagaimana bukti bahwa kita yang orang awam ini menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih daripada yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana memupuk rasa cinta kita bahwa Allah itu dan Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi. Kayaknya tadi perlu dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semua manusia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan duniawi. Itu tidak bisa dihindari. Ada kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa hubungan manusia dengan materi itu sama seperti hubungan ikan dengan air. Kalau ikan tanpa air mati, maka manusia tanpa materi juga mati. Hanya saja, katanya beliau, semakin kuat kekuatan, ya, semakin kuat seseorang untuk melepaskan dirinya dari ikatan materi, itu menunjukkan semakin tinggi tingkatan rohaninya. Nah, gitu ya. Jadi
Itu yang membedakan antara mereka yang menempatkan Allah di atas segala-galanya daripada yang lainnya. Ya sederhananya, ndak ada ceritanya orang itu belenger duit, ndak ada ceritanya orang itu bosan duit. Hatta walaupun orang itu sudah sangat kaya. Wes aku belenger duit rek pek-peken gono mulih. Ndak ada. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan laukana li bani Adam wadiyani minadz-dzahabi wal fiddati labtagha wadiyatan ukhra. Seandainya anak Adam ini dikasih Allah 2 lembah, 1 lembah emas, 1 lembah perak, tidak mungkin terus kemudian bilang belenger duit, tidak ada. Pasti pengen lembah-lembah yang lainnya. Bahwa kemudian ada seseorang yang rela melepaskan hartanya demi kepentingan agama, itu adalah salah satu contoh bahwa ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada hartanya itu. Atau ketika dia sedemikian sibuknya karena rapat, saya kalau sampai telat 1 menit saja 1 juta hilang misalnya begitu. Tapi tetap dia melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, itu namanya dia lebih cinta kepada Allah daripada kalau dia telat 1 menit saja nanti hilang duitnya 1 juta misalnya begitu ya. Ya tentu banyak lah contoh-contoh sederhana ya. Ya tentu yang paling tinggi ketika seseorang rela melepaskan sesuatu yang paling berharga pada dirinya karena tidak ada tokonya, yaitu nyawa demi Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang kan pada dasarnya orang itu dilarang menumpahkan darah sesamanya ya. Tapi ketika seseorang menumpahkan darahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dihargai, disebut syahid gitu ya. Kalau kemudian bagaimana memupuk rasa cinta tadi, itu sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan ya dari kisah Nabi Ibrahim ya, bahwa ada satu lingkungan pendidikan yang kondusif. Jadi kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi makna aman itulah yang kemudian harus kita elaborasi terkait tadi yang kami katakan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kalau sekarang namanya kompetensi ya, kompetensi pendidikan. Jadi lingkungan keluarga harus aman, lingkungan sekolah harus aman, lingkungan sosial harus aman, dan ini terutama lingkungan sosial. Pernah ada survei terkait 3 lokasi tadi. Manakah yang paling lama ditongkrongi anak-anak kita dari 3 tempat itu? Rumah, sekolah, serta lingkungan sosial. Jawabannya adalah lingkungan sosial. Apalagi anak itu sudah mulai remaja, gak kerasan di rumah itu. Gak kerasan di sekolah, kudu dolin ae ini. Wong di rumah ya sudah cukup iwak bandeng ono, iwak jair ono, ya cek mancing ae. Muli gawe iwak betik sak driji-driji ngene. Sehingga kalau anak-anak kita itu tumbuh di sebuah lingkungan sosial yang tidak aman juga sangat berbahaya. Ya makanya ayat yang pendek itu katanya para ahli pendidikan itu memiliki dasar-dasar pendidikan dalam Islam, terutama terkait lingkungan pendidikan. Dalam konteks itu sebenarnya semua orang yang ditemui anak-anak kita di tengah-tengah masyarakat itu adalah gurunya.
semua orang yang ditemui anak-anak kita di lingkungan masyarakat itu adalah gurunya. Sebagaimana ia memperoleh guru saat masih kecil adalah kedua orang tuanya tadi. Ya kalau ya tergantung lah kalau kembali ke itu hadis-hadis tentang pendidikan itu ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Itu dalam konsep Islam setiap orang yang lahir itu suci. Selanjutnya ya tersedia faktor eksternal itu. Faktor eksternal. Kalau gawannya itu suci. Berikutnya adalah tadi itu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial itu yang akan mengkonstruk kepribadian anak tadi. Memang dalam situasi seperti sekarang ini ya mungkin pondok pesantren itu paling aman ya, paling aman. Ya walaupun kita harus cari pondok pesantren yang baik ya. Banyak juga kasus-kasus pelanggaran di pondok pesantren, terutama pondok pesantren yang menawarkan gratis itu jangan jangan terpancing oleh istilah itu, biasanya dieksploitasi. Ngelompok anak banyak digratiskan, dibikin proposal minta bantuan anak terlantar gitu. Itu ya walaupun tidak semuanya tapi contoh-contoh begitu itu sudah sangat banyak. Kalau yang bicara gratis itu biasanya yang masa sih orang sembarang ya mesti ada tujuannya, yaitu nanti dia menjual kemiskinan anak-anak itu untuk memperkaya diri sendiri. Itu sudah terlalu banyak contohnya gitu itu ya. Namanya eksploitasi gitu. Makanya kalau nyekolahkan anak jangan nyari yang gratisan gitu. Mau anaknya pulang badannya kurus, makannya enggak bergizi. Pak Yai kok makannya enggak bergizi? Gratis nyaluk bergizi ya gitu jawabannya. Bergizi dari mana? Gratis nyaluk bergizi. Ya. Salah masuk di yang gratis itu. Ya. Baik ya, saya kira cukup dulu. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.